Coba kita tes dulu nih. Kalau memang benar-benar seorang muslimah, coba bacaan sholat bagaimana? Bacaan sholat Al-Fatihah dulu ya Bang. Silakan. Lupa Bang. Coba Al-Fatihah. Al-Fatihah masa nggak tahu? Muslimah masa nggak tahu Al-Fatihah? Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkisah dia pernah jadi muslimah. Ya. Oke, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Iya. Saya tuh senang lihat abang kayak gitu kan, karena di sini kayak mana dibilangnya Bang, selama saya jadi muslim saya itu nggak pernah merasakan kasih dari sesama muslim. Dulu waktu saya kerja itu kan, waktu kerja kalau ada orang muslim itu, karena kan saya orang Batak. Kalau bukan kolok. Kalau coba belajar dulu yang benar. Kalau iya, jangan kolok apa? Silakan. Ya, silakan. Kalau ada orang ada orang. Kan kolok lagi kan? Coba yang benar ya. Kalau ada orang muslim seperti waktu pada sekolah, waktu SMA, waktu kerja. Saya tuh ngomongnya kan bahasa Batak. Kalau orang Islam itu taunya, oh dia orang Batak. Lalu mereka tuh nggak mau berteman sama saya. Karena disangkain Kristen. Iya, karena dikiranya Kristen gitu kan. Setelah tahu mereka saya muslim, baru mereka mau ngomong sama saya. Itu saya benar-benar Islam ini gak ada kasih. Karena di dalam ajaran Islam memang sesungguhnya begitu. Bahkan bertetangga dengan non-muslim saja mereka nggak mau. Sekarang banyak itu rumah-rumah syariah gitu. Banyak. Oke, karena ada bayi saya turunkan dulu ya. Karena bayi Edis meyakini enggak kalau Yesus anak Maria itu kan sebagai Tuhan pencipta alam semesta atau tidak gitu. Baik, kalau Anda merujuk kepada daging yang dilahirkan enggak? Ya atau tidak dulu. Ini kan kita belum. Kalau ya jawaban makanya kita harus mengerti Yesus sebelum lahir dan sesudah dilahirkan. Jadi gini. Jadi di dalam kekristenan firman itu menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, kemanusiaan Yesus, manusia Yesus itu tidak menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi itu dafar firman Tuhan. Enggak, iya atau tidak. Makanya bingung kan? Nah, bingung, Anda bingung. Iya dan tidak jawabannya. Karena ketika Anda berbicara Yesus, Anda melihat Yesus yang baru dilahirkan saja. Orang Islam kan hanya melihat Yesus sebagai Yesus yang baru dilahirkan. Orang Islam tidak mengimani Yesus sebelum Yesus dilahirkan. Makanya pandangan kita itu agak menjadi debat kusir. Karena yang Anda lihat dari Yesus adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Anda tidak percaya Yesus itu sebagai firman-Nya yang menjadi manusia. Walaupun itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-45. Wa idqala malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Coba, ada nggak di situ kata-kata kalimat? Edi, seperti kesimpulannya ya atau tidak. Sebenarnya Edi meyakini Yesus itu pencipta alam semesta atau tidak? Iya, kalau Anda merujuk kepada Yesus sebagai sang firman, saya jawab iya. Tapi kalau Anda hanya merujuk Yesus sang manusia yang dilahirkan oleh Maria, jawabannya enggak? Nah, bingung kan? Tidak bermasalah dengan enggak masalah. Banyak orang Kristen nggak ngerti agama Kristen. Gimana? Sama dengan orang Islam. Banyak orang Islam nggak ngerti agama Islam. Enggak diserang kamu nanti gitu ngomongnya. Enggak apa-apa, diserang pun enggak apa-apa. Saya akan mengutarakan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari. Masa saya mengutarakan apa yang kata mereka? Gimana?
Oke, Dis. Silakan. Untuk kepastian, oke. Ini tentang masalah rap dulu. Dis kan selalu Lari lagi. Jangan lari-lari dulu Munte. Satu-satu kita bahas. Kan tadi udah saya bilang itu udah selesai. Tadi kan saya Gini, sebentar. Tenang. Di dalam surat Ali Imran ayat 45. Kenapa kau buang-buang muka terus? enggak tadi Berhenti dulu kau merokok itu. pelanggaran. Oke, lanjut. Makanya kau ini menyembah Allah tiap hari, rokok tiap hari. Dengarkan. Ya, lanjut. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-45. Ya. Wa itqala, dan ingatlah ketika berkata malaikatu, para malaikat. Coba ambil dulu Quranmu. Tes. Biar lebih cepat. Enggak, jangan-jangan saya nanti bohong. Ayo, silakan. Oke, ayat berapa tadi? Surat Maryam ayat 45. Bentar ya. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Kok surat Maryam? Surat Ali Imran. Surat Maryam. Oh, Ali Imran. Iya, surat Ali Imran ayat 45. Bentar ya, Ali Imran ayat 45. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga. Asmadi Munte. Ali Imran ayat ke berapa, Dis? 45. Ayat 45. Oke, Dis, yang mau kau sampaikan dari ayat 45 ini apa? Benar nggak di situ dikatakan wa itqala malaikatu? Betul? Ya Maryam. Betul. Betul. Innallaha yubasyiruki bi kalimatin. Betul. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimatnya. Betul. Oke, jadi Isa itu kalimatullah nggak? Bukan Isa di sini kalimatullah. Oke, siapa kalimatnya itu? Oke, kita jelaskan dulu ya. Di sini kan dikatakan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya dari Allah Subhanahu wa taala, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terjemahannya sudah banyak sekali. Kita terjemahin satu persatu. Namanya terjemahan itu sudah ditambah-tambahi. Dengar, tenang. Oke, coba arti dari kalimat itu apa? Edis mau motong-motong teman ya, mana bisa dipotong, kan harus dijelaskan. Oke, silakan. Ini kan begitu. Baik. Jadi ini kan kisah Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Jadi di sini kan dikatakan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang perlu dibahas di sini kan Al-Masih itu dekat kepada Allah. Selesai. Apa yang mau jadi permasalahan ini? Oke, baik. Kalau mereka berkelit, kita kasih ayat yang lain. Baik. Baik. Iya, kamu berkelit. Oke, coba sekarang. Oke, sebentar. Tenang. Iya, tenang. Oke. Kita akan tunjukkan bagaimana Isa itu kalimatnya. Tadi kan ini sudah satu tentang yaitu surah Maryam. Sekarang tenang dulu. Bagaimana sih Anda ini? Kita akan tunjukkan bagaimana Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Tadi dia udah bertanya. Mulai dari kamu kan tidak mengakui bahwa menurut surat Ali Imran ayat 45 Isa itu merupakan kalimatnya, betul? Kita sesuaikan apa yang dijelaskan dalam ayat itu, bukan mengikuti kemauan. Baik. Apa di situ dikatakan? Enggak, apa di situ dikatakan? Tadi teman-teman udah saya jawab. Kita enggak dikasih. Enggak, apa di situ dikatakan di dalam Ali Imran ayat 45? Tadi kan udah kita jelaskan itu kan menyatakan bahwasanya Isa putra Maryam ini juga termasuk orang yang dekat kepada Allah. Coba bacakan. Jangan Anda menjelaskan. Ya sudah, kita baca dulu ayatnya ya. Isqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu.
Asmuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Oke. Jelas Di situ dikatakan bahwasanya kisah ini bercerita tentang kisah Al-Masih Isa putra Maryam. Oke, di situ dikatakan nggak Isa putra Maryam itu sebagai kalimatnya? Di sini dikatakan apa? Coba ulangi pertanyaannya. Bisa katakan di situ Isa sebagai kalimat dari Allah, betul? Bukan Isa itu yang menjadi kalimat, tapi Isa artinya. Baik, saya kuatkan. Kalau begitu saya kuatkan dengan ayat ini. Saya kuatkan dengan Quran surat yang keempat ayat 171. Saya udah berapa kali saya jawab. Ya, begini. Kita selesaikan dulu. Munte, coba kau pindah ke Quran surat. Aduh, begini. Baik. Kalau gitu kau di bawah sana. Gimana Anda ini ngomong terus? Anda tidak percaya menurut surat Ali Imran ayat 45 tadi Isa adalah kalimatnya. Saya tunjukin ayat yang lain. Gimana? Nekat yang nyata. Oke.